bagus dan baik. Ini adalah contoh bagaimana memanfaatkan shape yang tersedia pada piranti PowerPoint dengan desain yang bagus untuk membuat infografis. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel presentasi tutorial. Ini adalah contoh bagaimana membuat infografis yang estetik ya, dengan dinamis dan simple. Ini adalah contohnya. Nanti kita akan praktek bareng membuat PowerPoint, menggunakan PowerPoint dan membuat infografis seperti ini. Di shape adalah bentuk atau bentuk dasar dari tipografi. Secara sederhana sebetulnya tipografi terdiri dari lingkaran, segitiga, segi empat, dan garis. Nah, nanti kita akan memanfaatkan bagaimana menggunakan PowerPoint tapi desainnya akan bagus seperti contoh tadi ya, seperti contoh ini, sehingga nanti kita akan praktekkan langsung. Nah, untuk sebelum dilanjutkan bagaimana mempraktekkan dan membuat seperti yang tadi contoh infografis, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen atau share barangkali konten ini bermanfaat untuk sahabatmu. Oke, kita langsung saja ke praktek. Yang pertama adalah buka new, kemudian kita ambil ini. Oke, setelah itu kita ubah dulu layoutnya. Kita akan buat sendiri ya. Kemudian kita ubah dulu untuk backgroundnya. Untuk materi ini teman-teman bisa lihat materi sebelumnya bagaimana mengubah background dengan mengkombinasikan gradient atau warna dengan kombinasi. Klik sini gradient, kemudian ambil warna. Kita ambil warna ungu, kemudian kita geser ini. Kita hapus salah satu, ini 3 saja. Kemudian kita ambil warna ungu yang lebih muda, kita akan buat gradasi. Oke, kemudian kita ubah lagi warna ini menjadi ungu agak tua ya. Maaf, ini kurang pas. Kita ambil warna purple yang lebih muda. Ini terjadi, kemudian kita buat kita ubah di sini. Ya, ini adalah contoh layoutnya. Kita akan tentukan seperti ini misalnya. Nah, ini kita tarik sini dikit. Ini kayaknya terlalu mudah, kita ubah lagi warnanya menjadi ungu yang ini ya. Nah, ini kita ambil purple ya, ungu. Kemudian kita duplicate. Oke. Ini adalah background yang akan kita gunakan untuk desain kali ini. Ini kurang pas, kita geser lagi. Oke. Nah, setelah itu kita akan memanfaatkan shape. Untuk bisa menggunakan shape, teman-teman bisa lihat ini, di sini ada berbagai ragam shape. Kita akan buat seperti contoh tadi. Kita ambil yang ini ya. Ini kemudian kita buat. Oke. Ini kita buat Pak, udah ada garis tepinya. Oke. Kemudian kita hapus outline. Kemudian ini kita ubah warna putih supaya memudahkan. Ini kayaknya bagian atas kurang tepat, maka kita bisa langsung ke sini untuk mengubah ini ya. Jadi kita ambil yang ini. Nah, ini setelah ini kita ubah posisinya ya. Ini posisinya kurang pas nih. Ini kita asumsikan segini ya, kemudian kita rapikan untuk sudutnya supaya lebih elastis. Kemudian kita rotation. Nah, sudah vertikal ya. Di sini kita rotation. Kita sudah dapat satu gambar. Kita kecilin dikit. Kemudian kita akan buat lubang dengan mengambil lingkaran. Lingkaran kita letakkan di sini, separuh dari lingkaran. Ini kita kasih proporsi lebih. Oke, kita ambil garis tepinya, kita hilangin outline-nya, kemudian kita gabung. Ini sudah ya, kemudian kita ambil ini. Oke. Nah,
Caranya adalah klik dulu ini yang pertama, kemudian kita rapikan dulu untuk posisinya, untuk posisi, kemudian kita match shape, kita ambil match shape, kemudian kita pilih sesuai kebutuhan ini ya. Nah, karena kita akan mengambil, nah ini yang kita butuhin, ini kayaknya kurang pas posisi awalnya, maaf tadi geser ya. Ini kita posisikan di tengah supaya nanti lebih rapi untuk garisnya. Oke, kita ambil ini kemudian kita buat. Nah, udah jadi tadi ini sudah jadi untuk posisi kertas bawah ya. Ini oke, kita rapikan lagi. Setelah itu kita kembali ke sini, kemudian membuat ambil gambar lagi, kemudian membuat kertas serupa. Kita buat media serupa, kita hilangin outline-nya. Oke. Nah, kemudian ini kita kirim ke belakang. Kita send to back. Nah, setelah seperti ini udah jadi. Jadi ini adalah untuk desain awal untuk memanfaatkan shape untuk desain grafis. Nah, setelah jadi, maka kita bisa mengubah untuk disesuaikan ya, karena ini tidak sesuai. Ini kita samakan antara atas dan bawah ya. Ini yang ini udah oke. Jadi ini udah jadi, kita sudah berhasil membuat satu lipatan kertas. Nah, setelah itu kita ubah warnanya. Ini kita ubah warnanya menjadi warna merah seperti yang kita kehendaki. Misalnya tadi kita akan ambil warna merah muda. Sudah jadi. Kemudian ini tadi masih kita akan buat shadow ya. Jadi ada shadow pada bagian yang bawah ini. Kita membuat shadow, pilihlah shadow yang menghadap ke atas, berarti kita menggunakan ini. Nah, sudah jadi, kita sesuaikan transparansinya. Ini kemudian kita buat blur dikit. Kemudian jarak ya, ini jaraknya teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, kemudian kita buat blur. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita tinggal kasih ini angka 1 ya. Angka 1 kita ubah ini menjadi 30. Kita buat fontnya. Oke. Terlalu kecil, kita buat 50 ya. Kemudian kita bold. Setelah kita bold, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kita pasang di sini. Oke. Ini kita ubah menjadi 60 ya. Karena ini terlalu kecil. Oke. Ini udah jadi, kemudian kita sekarang akan buat header ya. Jadi header, kemudian kita ubah headernya menjadi angka 20. Kemudian kita cari monst. Oke. Kita ubah fontnya, warnanya sesuaikan, kemudian kita bold. Nah, ini udah jadi ya. Nah, berikutnya adalah kita buat font deskripsi, tinggal copy ini ya. Copy, kemudian kita ubah fontnya menjadi angka huruf kecil. Kemudian kita ubah warnanya menjadi hitam. Oke, kemudian boldnya kita hilangi. Kita ubah menjadi Lorem Ipsum. Nah, ini terlalu panjang, maka kita kecilin di sini ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ukuran fontnya. Ini terlalu besar, kita ubah menjadi 16. Oke. Oke ya. Kemudian kita buat center. Oke. Termasuk ini juga kita buat center. Ini juga kita buat center. Oke. Ini sudah jadi.
Ini cara membuat teks ya, ini terlalu panjang, kita hapus saja. Kita cukup 2 baris. Ini yang terjadi. Jadi ini udah jadi ya untuk contoh ininya. Kemudian langkah berikutnya kita hanya cukup, pertama adalah kita Ctrl G, kemudian kita copy dengan Ctrl D lagi. Oke, sudah jadi. Kemudian jaraknya kita atur untuk posisi ya. Untuk posisinya kita atur. Sekarang kemudian kita atur jaraknya ke format, kemudian jarak horizontal. Maka dia akan rapi sesuai yang kita kehendaki. Kita geser dulu, kemudian kita buat middle. Nah, sekarang sudah jadi. Ketika sudah jadi ini, kita tinggal ubah untuk warna ya. Jadi ini tinggal ubah warnanya, akan kita sesuaikan. Misalnya, maaf, ini kita ungroup. Kita ungroup dulu, kemudian kita ubah angka 2, warnanya kita ubah jadi biru. Kemudian kita ke sini, kita ubah jadi warna biru. Ini kemudian ini juga warna biru, sama. Kemudian ini angka kita ubah angka 3, warnanya kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Ini warna kuning. Backgroundnya kita ubah format, kemudian masuk ke warna kuning. Kuningnya terlalu, kita ubah warnanya ya, biar lebih mudah. Kemudian ini juga sama, kita ke sini, kita ubah. Sedangkan yang ini kita akan ubah warnanya menjadi hijau ya, hijaunya biar komplit. Ini hijau, kita ambil biru muda ya, maaf. Kemudian ini juga sama, kita ubah. Angkanya kita urutkan menjadi 4. Nah ini sudah jadi, namun masih ada yang belum rapi, yaitu bagian bawah. Ini belum rapi, maka kita lepas dulu, kita ungrouping. Ini juga kita ungrouping. Ini juga kita, ini udah jadi. Khusus font bawah ini perlu kita rapikan. Maaf, ini juga belum ungrouping. Oke, kita akan tarik ini ke bawah biar agak rapi. Oke, kemudian ini juga akan kita ratakan, lari ke sini, kemudian kita ubah menjadi middle, kita turunin dikit. Oke, jadi sesederhana itu untuk membuat PowerPoint seperti inilah. Untuk bagaimana menganimasikan, teman-teman nanti simak untuk materi berikutnya, akan kita praktekkan bagaimana menganimasikan membuat infografis seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti konten dari presentasi. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, and subscribe, dan juga teman-teman bisa tinggalkan komen untuk masukan redaksi presentasi, sekaligus bisa share ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.